Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald. Saya salah satu mahasiswa dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem integumen atau sistem kulit. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan bagian sistem yang terbesar seperti kulit, rambut, bulu, sisik, kelenjar keringat, dan produknya yaitu keringat dan lendir. Ciri-ciri kulit yang pertama yaitu pembungkus yang elastis yang dapat melindungi kulit dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, alat bantu yang terberat yaitu 15% dari berat badan. Yang ketiga, luasnya mencapai 1,50 sampai 1,75 meter. Yang keempat, tebal rata-rata kulit yaitu 1,22 mm. Yang kelima, daerah yang paling tebal yaitu 66 mm pada telapak tangan dan telapak kaki paling tipis 0,5 mm atau pada area penis. Anatomi kulit. Anatomi kulit terdiri dari beberapa bagian yaitu pertama epidermis, yang kedua dermis, lapisan subkutan, helai rambut, kapiler, kelenjar minyak, folikel rambut, serabut saraf, pembuluh darah. Pertama itu epidermis. Epidermis terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama, stratum graffinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum corneum, dan stratum ludicium. Yang kedua, dermis atau corium, merupakan lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat yang terdiri dari 2 lapisan pars papilaris dan terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pembuluh darah. Yang ketiga itu jaringan subkutan atau hipodermis, yaitu lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Merupakan jaringan adipose sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Sebagai mobilitas kulit atau perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas. Sebagai bantalan terhadap trauma dan tempat penumpukan energi. Pada jaringan subkutan atau hipodermis terdapat juga struktur aksesoris kulit, yaitu kelenjar pada kulit yang terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaus atau kelenjar minyak. Yang kedua, kelenjar keringat juga terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar ekrim dan kelenjar apokrim. Kelenjar pada kulit. Yang pertama itu kelenjar sebase, berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melunasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Yang kedua, kelenjar keringat. Kelenjar keringat dibagi menjadi 2, yaitu kelenjar ekrim, itu terdapat semua kulit, melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Mengeluarkan keringat pada tangan, kaki, asila, dahi sebagai reaksi tubuh terhadap stres, nyeri, dan lain-lain. Kelenjar apokrim terdapat di asil, anus, struktum, labia mayora, berm, dan wara pada folikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas. Pada wanita akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrim memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri dan menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrim khusus yang disebut kelenjar cerumonosa yang menghasilkan cerumen atau wax. Rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan dan telapak kaki dan di bagian dorsa. Rambut terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu rambut terminal atau dapat panjang dan dapat pendek.
Yang kedua, rambut velus atau rambut pendek, halus dan lembut. Kuku. Permukaan dorsal ujung di istal jari, tangan atau kaki terdapat lempeng kelating yang keras dan transparan. Tumbuh dari akar yang disebut cuticola yang berfungsi mengangkat benda-benda kecil. Pertumbuhannya rata-rata 0,1 mm per hari. Perbaruan total kuku jari tangan yaitu 170 hari dan kuku kaki 12-18 bulan. Terakhir itu fungsi kulit. Fungsi kulit terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama itu sebagai proteksi. Yang kedua, pengontrol dan pengatur suhu. Yang ketiga, sensibilitas. Yang keempat, keseimbangan air. Dan yang terakhir, kelima, produksi vitamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.